Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Kini kita menerima kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini. Sebelumnya kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan yang memberkati kami, melindungi kami, memberi kami kesehatan, sukacita pagi ini. Bapa yang baik, kami serahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Bimbing kami Tuhan, sertai dan lindungi kami satu hari ini. Berkati kami dalam setiap aktivitas kami. Dan sebentar kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, memberi kami roh pengertian. Dan kuatkan kami, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Inilah kami Tuhan, terimalah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi. Dan renungan kita pagi ini Senin 19 Desember 2022 tertulis di 1 Petrus 3 ayat 8, demikian firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Akub nii saroha mahamu saluhutna sapakilalaan akan namar holong ni roha didongan namarasi ni roha naserep. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, sesungguhnya kita semua sama. Kita diciptakan sebagai manusia dan dijadikan menurut gambarnya, juga ditebus dengan kasih-Nya yang tak bersyarat. Ketika kita menyimak tulisan Petrus ini, dia memberikan nasihat kepada orang-orang Kristen sebagai warga negara dalam relasinya terhadap pemerintah dan penguasa. Itu bisa kita simak di 1 Petrus 2 ayat 13-17. Dan selanjutnya di ayat 18-25 itu penekanan tentang nasihat kepada para hamba dan relasi dengan Tuhan mereka. Dan lagi di 1 Petrus 3 ini ayat 1-6, di sini juga ada nasihat kepada istri-istri Kristen bagaimana memenangkan suami mereka yang belum percaya. Dan selanjutnya lagi di ayat 7 1 Petrus 3 ini Rasul Petrus juga memberi nasihat kepada para suami Kristen tentang bagaimana memperlakukan istri mereka dengan bijaksana. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bukan itu saja, tetapi Petrus melanjutkan dengan berbicara kepada kita saat ini di renungan pagi ini, menekankan bagaimana memperlakukan yang satu sama lain dan dalam komunitas orang percaya, yaitu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Maka kelima sifat ini berbicara tentang sesuatu di dalam diri dalam kaitannya dengan persekutuan orang-orang percaya. Bukan sekedar bagaimana kita bertingkah laku. Mindset yang sama, seia sekata, seperasaan, kasih persaudaraan, penyayang dan rendah hati bukanlah sifat dasar manusia. Ini adalah sifat dan karakter manusia yang tidak biasa. Itulah sebabnya panggilan Petrus ini adalah sesuatu yang tidak mungkin bagi kita tanpa keajaiban rahmat Allah yang besar bagi kita. Jadi rahmat-Nya yang besar yang melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus, dan ini yang mendorong bagaimana sebenarnya karakter-karakter orang Kristen. Bapak Ibu jemaat saudara-saudara yang terkasih, pada waktu kita hanya mementingkan hubungan dengan Allah saja, namun mengabaikan hubungan dengan sesama, akan menjadikan kita sebagai orang yang hanya mengharapkan berkat dan bukan pemberi berkat. Dalam hal ini Petrus mengingatkan kita bahwa dalam persekutuan itu ada timbal balik yang
tidak terlepas antara memberkati dan memperoleh berkat. Mengapa kita diberkati? Kita diberkati tujuannya adalah supaya kita bisa memberkati orang lain. Dan kita benar-benar harus menjadi berkat. Maka saudara-saudara yang terkasih, kemudian dalam renungan pagi ini kita disadarkan bahwa kesombongan selalu menghancurkan hubungan. Tetapi kerendahan hati membangun hubungan. Lalu bagaimana agar kita bisa bertumbuh dalam sikap rendah hati? Itu akan terjadi saat kita mengizinkan Yesus mulai mengendalikan pikiran dan hati, sikap dan reaksi kita. Dia benar-benar harus menjadi bagian dari kita. Jika kita banyak menghabiskan waktu dengan orang-orang marah yang suka emosian, pasti mendapatkan impact-nya. Jika kita menghabiskan waktu dengan orang-orang yang bahagia, kita akan mendapatkan lebih banyak rasa bahagia. Jika kita mau ingin memiliki banyak sikap rendah hati, maka dalam renungan ini kita diajak, mari sesering mungkin menghabiskan waktu dengan Yesus Kristus. Dialah pribadi yang rendah hati dan dia selalu ingin terhubung dengan kita. Terhubung dengan saudara, terhubung dengan saya. Dia ingin kita untuk menghabiskan waktu bersamanya. Melalui doa dan membaca firman-Nya, benar-benar merenungkan kebenaran firman-Nya. Mari saudara-saudara, kita semakin membangun relasi dengan Dia, maka lama-kelamaan pun kita akan memiliki karakternya. Tidak ada yang telah melakukan sesuatu yang lebih rendah hati dari Yesus, yang datang dari surga dan di bumi untuk menjadi manusia dan memberikan nyawanya bagi kita dan dibangkitkan bagi kita. Ketika kita mau menghabiskan waktu bersamanya, itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, ketika diminta untuk mendefinisikan peranannya dalam suatu komunitas yang terkadang tidak taat pada hukum, ternyata seorang pejabat polisi tidak mengandalkan pangkat dan jabatannya sebagai penegak hukum. Sebaliknya, ia menjawab, kami hanyalah manusia yang melayani sesama manusia yang sedang mengalami krisis. Dalam pernyataan ini Bapak Ibu Saudara, mari kita simak, dan itu menekankan pribadi dalam kerendahan hati. Lewat pernyataannya bahwa ia setara dengan sesamanya. Dan pernyataan itu pun sama dengan yang ditekankan oleh Petrus dalam renungan pagi ini. Rasul Petrus memberikan nasihat dan kata-kata yang membesarkan hati kepada kelompok umat pilihan dan jemaat-jemaat Asia kecil. Petrus dalam tulisannya kepada orang Kristen abad pertama yang menderita di bawah penganiayaan Romawi. Dan inilah renungan kita pagi ini. Inilah penekanannya juga untuk kita. Petrus menekankan supaya mari kita semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Inilah karakter Kristus dan inilah pribadi orang-orang Kristen. Kita buka hati kita untuk selalu dalam kesehatian saling menyayangi. Dengan kesehatian kita semakin diberkati dan kita memperoleh anugerah kebahagiaan daripada Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat.